Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah struktur atom pada subbab struktur atom dan notasi atom. Pada part satunya, perkembangan teori atom, silahkan dilihat lagi kalau misalnya lupa. Oke, lanjut ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom, dan pada hari ini kita akan membahas struktur dan notasi atom. Baik, struktur atom. Ini adalah gambaran atau bentuk dari struktur atom. Struktur atom terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah inti atom dan elektron, di mana pada inti atom terdapat proton. Di situ jelas ya, proton bermuatan positif. Dan neutron itu tidak ada muatannya, karena neutron itu netral. Dan elektron dia bermuatan negatif. Jadi kalau inti atom itu terdiri dari partikel yang bermuatan positif, disebutnya proton. Simbol dari proton P kecil. Simbol dari neutron itu adalah N kecil. Dan elektron itu simbolnya adalah X, yang partikel bermuatan negatif. Oke, partikel proton atau simbol dari proton kan P kecil. Proton muatannya adalah +1 dengan penemu Goldstein. Kalau neutron simbolnya itu N kecil, bermuatan netral. Sedangkan untuk neutron ditemukan oleh James Chadwick. Dan elektron itu simbolnya E kecil, dia bermuatan negatif 1, dan penemunya adalah J.J. Thomson. Notasi atom. Notasi atom berarti kita mempelajari tentang jumlah dari proton, kemudian elektron, dan neutron di dalam suatu atom atau unsur. Nah, di mana ada lambang atau ada notasi. Yang pertama, atom netral. Kalau atom netral berarti atomnya tidak bermuatan. Ingat ya, atom netral tidak bermuatan. Ini adalah notasi atom dari atom netral. X, A, Z. Nah, X itu adalah lambang atom, A itu nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Di mana P itu sama dengan proton. Jadi kalau dia atomnya tidak bermuatan, protonnya sama dengan nomor atom. N itu neutron, N-nya kecil. A dikurang Z, nomor massa dikurangi nomor atom. Dan elektron sama dengan proton, berarti nilai elektron sama dengan nilai dari protonnya. Yang kedua, untuk atom yang bermuatan positif atau atom yang disebut juga kation. Nah, di sini jelas bahwa notasi atomnya ada tanda plus di bagian atas kanan, menandakan kalau atomnya bermuatan positif atau disebut kation. Ternyata positif ini akan membedakan pada saat perhitungan elektron nanti. Masih sama, A itu adalah nomor massa, Z itu nomor atom, P itu proton sama dengan nomor atomnya, N itu neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, bedanya di sini, di bagian pada mencari elektron. Pada saat mencari elektron berarti gini, proton dikurangi muatan. Karena dia bermuatan positif, berarti kita kasih plusnya. Seperti itu ya, jangan sampai salah. Untuk atom yang bermuatan negatif, disebut juga anion. Kalau anion, dia atom yang bermuatan negatif. Ini adalah notasi atom dari anion atau atom yang bermuatan negatif. A, Z, di sini X-nya ada tanda negatif atau min. Nah, ini ciri dari anion. Kalau tadi kation yang di lingkar itu, yang di sini plus, tapi kalau anion di sini min. Oke. A itu adalah nomor atom, Z itu adalah nomor massa, proton sama dengan P sama dengan nomor atom, ini sama. Cara mencari neutronnya juga sama masih. Nah, bedanya di sini. Pada saat mencari
elektron. Rumusnya sama, elektron sama dengan proton dikurangi muatan. Tapi muatannya kita tuliskan negatifnya, tetap harus ditulis juga. Jangan sampai ketukar ya. Contoh, tentukan nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron pada notasi atom berikut. Jadi, ini ada notasi atom. Cl itu adalah lambangnya atau X-nya. Yang di atas adalah A, yang di bawah adalah Z-nya. Nah, ini notasi atom netral berarti ya. Maka kita cari atau kita tuliskan A, nomor massanya sama dengan yang atas, 35,5. Z sama dengan 17, nomor atomnya sama dengan 17. Proton sama dengan 17 karena sama dengan Z. Elektronnya juga sama dengan 17 karena atomnya netral atau tidak bermuatan. Neutron berarti nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yang atas dikurangi yang bawah ya. Nah, yang harus kalian ingat, bagian atas atau nomor massa lebih besar daripada nomor atom yang di bagian bawahnya. Jadi mengingatnya gampang. Lanjut. Nah, berarti kita hitung 35,5 dikurangi 17 hasilnya sama dengan 18,5. Selanjutnya untuk atom yang bermuatan positif, disebut juga sebagai kation. Kation bermuatan positif. Di sini ada tanda plus 2, berarti kita pakai notasi atom yang positif juga atau yang kation. Ya, kita tulis. Maka berarti A itu adalah nomor massa sama dengan 55 karena dia yang di atas ya. Z itu sama dengan 26. Protonnya sama dengan 26 karena proton sama dengan nomor atom atau Z-nya. Dan neutron nih, kalau di bagian neutron sama tetap nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Jadi neutronnya 55 dikurangi 26 sama dengan 29. Untuk mencari elektron, nah di sini elektronnya sama dengan proton dikurangi muatan. Karena muatannya plus 2, jadi kita tuliskan plusnya. Sini 26 dikurangi plus 2, berarti jadinya 26 dikurangi 2 sama dengan 24. Lanjut yang ketiga. Di sini ada S min 2. Berarti tandanya dia adalah anion. Kalau begitu kita pakai notasi yang anion. Maka nomor massanya 32 yang atas, nomor atomnya adalah nomor atomnya 16 yang bawah ya. Dan protonnya sama dengan 16, masih sama dengan Z. Neutronnya nomor massa dikurangi nomor atom. 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Untuk mencari elektron, proton dikurangi muatan. Karena muatannya negatif atau anion, berarti 16 dikurangi min 2, jadinya sama dengan 18. Karena kalau min ketemu min, jadinya plus. Oke, top Barton. Ini adalah singkatan dari isotop, isobar, dan isoton. Jadi menghafalnya mudah, tinggal belakangnya aja yang kita ambil. Top Barton. Isotop adalah unsur dengan nomor atom sama, Z-nya yang sama ya. Tapi nomor massanya berbeda. Berarti kita berfokus pada yang di bold ini. Nomor atomnya sama atau Z-nya sama. Cara membuktikannya, kita lihat. Oke, baik. Nah, ini adalah nomor atomnya sama karena sama-sama 6 dari ketiganya, maka disebut sebagai isotop. Yang kedua, isobar. Isobar berarti unsur dengan nomor massa yang sama, A-nya yang sama ya, tetapi nomor atomnya berbeda. Cara membuktikannya, kalau nomor massa atau A posisinya itu ada di atas. Oke. Jadi karbon dan nitrogen sama-sama disebut sebagai isobar. Yang ketiga, isoton. Unsur-unsur dengan jumlah neutron atau N sama. Kalau neutron simbolnya adalah N. Nah, ada kalsium dan ada kalium. Cara membuktikannya kita hitung dulu neutronnya. Rumus neutron A dikurang Z. A itu adalah bagian yang atas nomor massa,
Z itu adalah bagian yang bawah, nomor atom. Jadi, yang kalsium punya neutron 20. Untuk yang kalium, 39 diambil 19 sama dengan 20. Jadi, kalsium dan kalium punya nomor atom sama-sama 20. Disebut sebagai isoton. Oke, contoh lagi ya. Kita tulis yang A dulu yang kita beri. Protonnya 19. Neutronnya 20. Berarti kita punya nomor atom itu sama dengan proton ya. Jadi sama-sama 19. Kita sama dengan proton. Lanjut ke nomor massa atau A-nya. A-nya sama dengan Z ditambah neutron. Oke, Z-nya itu sama dengan 19, neutronnya sama dengan 20. Jadi hasilnya 39. Oke, kita tulis notasi atomnya. X karena dia tidak diketahui siapa atomnya. Lanjut, kita tulis ya. Nomor massanya 39, nomor atomnya 19. Lanjut ke yang B. Diketahui elektronnya itu 37 dan nomor massanya 85. Nah, kita bisa tahu protonnya sama dengan elektron karena di sini atomnya tidak bermuatan atau netral ya. Karena nggak dikasih tahu di soal, berarti proton sama dengan 37. 37 juga. Kita tulis X, A-nya adalah 85, Z-nya itu sama dengan 37. Contoh yang kedua, diketahui ion X-2 mempunyai 18 elektron dan 16 neutron. Notasi atom untuk unsur X adalah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Muatannya di sini adalah -2. Ya, muatan ini -2. Elektronnya 18. Nah, karena dia muatannya adalah -2, berarti kita pakai notasi atom yang bermuatan negatif atau anion. Nah, oke. Neutronnya diketahui dia adalah 16. Berarti untuk mencari proton pada atom yang bermuatan negatif atau anion, proton sama dengan elektron ditambah muatannya. Karena ini muatannya negatif, berarti kita tulis negatif 2 gitu ya. Nah, 18 ditambah -2. Berarti plus ketemu min kan minnya. 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Z. Maka Z-nya sama dengan nilai proton. Nomor atomnya jadi 16. Sekarang nomor massa. Nomor massa sama dengan A sama dengan Z ditambah N. Berarti 16 ditambah dengan 16. 16 dari Z, 16 dari neutron. Jawabannya adalah 32. Maka notasi atomnya begini. X-2, A-nya sama dengan 32, Z-nya sama dengan 16. Udah ya? Oke, ini adalah contoh yang terakhir. Kelompokkan atom-atom berikut ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Kita lihat di sini ada beberapa notasi atom. Nah, ini adalah notasi atom. Berarti kalau top, bar, ton. Isotop, berarti kita ambil belakangnya ya. Isotop, bar, ton. ZAN. Kita tulis dulu. Isotop yang sama Z-nya. Nomor atomnya di bagian bawah. Berarti kita cari atau kita buktikan. Nah, ketemu nih. Berarti yang sama nomor atomnya adalah oksigen dan oksigen. Kita tulis. Cara menjawabnya atau menulisnya harus dituliskan semuanya secara lengkap. Ya. Lanjut ke isobar. Isobar itu yang sama adalah A, yaitu nomor massa. Nomor massa di bagian atas. Kita buktikan yang sama yang mana. Oke, ternyata yang sama itu adalah yang C atau karbon dengan nitrogen. Kalau gitu kita tuliskan di sini, karbon dan nitrogen. Semuanya kita tulis ya di sini. Nah, oke. Yang terakhir adalah isoton. Isoton berarti neutronnya sama. Kalau neutronnya sama, harus kita hitung dulu satu-satu. Cara menghitung neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, ternyata sudah 16 dikurangi 8, 8, 19 dikurangi 9, 10, 20 dikurangi 10, 10,
15 dikurangi 8 itu 7, 13 dikurangi 6 itu 7, 13 diambil 7 itu sama dengan 6. Sekarang kita samakan yang neutronnya mempunyai nilai sama, biar jadi isoton. Sudah ketemu nih, fluor dan neon. Kita tulis fluor dan neon, ternyata itu isoton, karena neutronnya sama-sama 10. Ada lagi, oksigen dan karbon. Isoton, karena mempunyai neutron sama dengan 7. Oke, gimana materinya? Mudah ya? Jadi pasti udah bisa kalau ngerjain di rumah untuk latihannya. Materi pada hari ini sudah selesai. Kalau begitu, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.